ibu-ibu, dan seluruh masyarakat desa Tambusuka, terkhusus kepada tim penilai Lomba Desa Kelurahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa pada hari ini saya pimpin menurut agama Islam dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tanganmu segala pujian, maka hanya kepadamu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur karena atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini Selasa 5 Juli 2022 kami hadir dalam acara penilaian Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 menuju Desa Maju Ponsel Hebat dalam keadaan tentram, damai, dan sejahtera. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Aziz, Engkaulah penentu dari segala yang ada di alam ini, dan Engkaulah Maha Kuasa, tiada sekutu bagimu. Engkau telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya Allah, jadikanlah penilaian lomba desa ini sebagai langkah kami untuk membangun diri menuju kehidupan yang tertib dan istiqomah, disiplin di dalam mengabdikan hidup kami untuk turun membangun bangsa dan negara menuju tatanan kehidupan yang sejahtera, lahir batin dalam ridho-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala sikap berbangga diri atas prestasi yang kami raih, dan jauhkanlah pada sikap bermurung diri karena prestasi yang tertunda. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami berserah diri. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban berat sehingga kami tidak dapat kuat memikulnya. Berilah petunjuk kepada kami, mudahkanlah urusan kami, berikanlah petunjuk kepada kami sebagai mana orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terangilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu, agar setiap langkah kami selalu berada dalam naungan ridho-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang terhormat, kita ke acara berikutnya, yaitu laporan Kepala Desa Tambosupah. Kepada Bapak kami silakan. Laporan Kepala Desa Tambosupah, Kecamatan Meramo pada perlombaan desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Kepala OPD Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh warga masyarakat sekecamatan Meramo, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita masih sempat berkumpul di Balai Desa Tambosupah guna menghadiri acara penilaian perlombaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Kami atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat menyampaikan selamat datang kepada tim penilai nomor desa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 di Desa Tambosupah, Kecamatan Meramo. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat di Desa Tambosupah, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dan strategi pembangunan daerah, yaitu Desa Maju Konsel Hebat, yang kemudian diimplementasikan dengan visi pemerintah Desa Tambosupah, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, penilaian perlombaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada hari ini, di mana Desa Tambosupah ditetapkan mewakili Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 140/199 tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang penetapan desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Konawe Selatan di tahun 2022. Adapun data yang kami paparkan pada laporan ini merupakan hasil kegiatan pemerintah Desa Tambosupah di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021. Gambaran umum, Desa Tambosupah terbentuk dari pemekaran Desa Meramo tahun 1989 dan menjadi desa definitif pada tahun 1991. Kata Tambosupah terdiri dari 2 suku kata, yakni
yang berarti tamo yang artinya pintu, dan Supa adalah danau yang mengalir sehingga Tambo Supa menjadi bendungan air yang kemudian dijadikan dengan nama Tambo Supa sampai sekarang ini. Luas wilayah Desa Tambo Supa 1267 hektar dengan berbatas wilayah-wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan Desa Mekarjaya, sebelah timur berbatas dengan Desa Muramo, sebelah selatan berbatas dengan Desa Marga Cinta, sebelah barat berbatas dengan Desa Wawendengi. Jumlah penduduk Desa Tambo Supa pada akhir tahun 2021 sesuai dengan hasil pemutakhiran data penduduk jumlah 240 kepala keluarga dan jumlah 871 jiwa, terdiri dari laki-laki 442 jiwa dan perempuan 429 jiwa. Di bidang pemerintahan, Desa Tambo Supa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan senantiasa dan berpedoman pada peraturan desa nomor 3 tahun 2019 tentang RPJM Desa Tambo Supa periode 2019 sampai dengan 2025. Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Tambo Supa telah mengacu kepada Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Untuk kelancaran operasional pemerintah desa didukung dengan pengelolaan administrasi pemerintah secara tertib, sehingga segala kegiatan pemerintah di Desa Tambo Supa dapat diadministrasikan ke dalam buku-buku administrasi pendukung di pemerintahan desa. Selain didukung pengelolaan administrasi pemerintah di desa, dalam pelaksanaan pemerintah di Desa Tambo Supa didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang operasional pemerintah desa dan tersedianya internet gratis di kantor desa, sehingga pelaporan profil desa telah dapat dilaksanakan secara online melalui aplikasi Prodeskel, profil desa dan kelurahan. Selain itu, dalam pelaksanaan surat menyurat di Desa Tambo Supa mulai menggunakan persuratan elektronik. Dan untuk menunjang pelaksanaan desa digital, Desa Tambo Supa telah memiliki website desa, sehingga semua dokumen pemerintah desa APBDes dan katalog buku-buku perpustakaan desa sudah dapat dilihat melalui website desa dengan alamat tambosupa.desa.konawe-selatan.kabupaten.go.id. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lembaga BPD sangat mendukung pemerintah desa sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya untuk mendukung tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD. Didukung kelengkapan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, buku data keputusan BPD, buku data anggota BPD, buku data kegiatan BPD, buku sekretariat BPD, dan anggaran BPD. Pemerintah desa dan BPD dalam setiap tahunnya mengeluarkan paling sedikit 4 peraturan desa. Keuangan, anggaran pendapatan desa Tambo Supa tahun 2020 berjumlah Rp965.844 dan di tahun 2021 berjumlah Rp895.059.000. Perlu kami laporkan bahwa kepada ketua tim, salah satu bentuk transparansi dalam pelaksanaan kegiatan APBDes di Desa Tambo Supa, kami memasang baliho di depan kantor desa dan memasukkan dalam website desa.
tingkat perkembangan dan pembangunan desa, pendidikan. Pemerintah Desa Tambusupa merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Moramo dan juga memiliki perhatian besar terhadap pendidikan untuk mencetak generasi cerdas yang dapat membangun Desa Tambusupa ke depan. Sampai saat ini di Desa Tambusupa telah memiliki sarana pendidikan berupa 1 unit PAUD atau taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP. Selain itu juga masyarakat Desa Tambusupa menyadari arti dari pendidikan, di mana masyarakat telah mampu lulus pada berbagai tingkatan, sarjana bahkan master. Kesehatan masyarakat, sektor kesehatan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan indikator pembangunan manusia atau IPM yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu indikator pokoknya. Di Desa Tambusupa, bidang kesehatan pada tahun terakhir memperoleh yang menggembirakan, yang dapat dilihat dan tidak terdapat kematian bayi dan gizi buruk. Hal ini didukung dengan tersedianya Polides untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Desa Tambusupa senantiasa melakukan sosialisasi untuk mencegah dan melindungi masyarakat di wabah COVID-19 dan menyiapkan prasarana pencegahan, menyiapkan ruang isolasi jika masyarakat ada yang terpapar. Kemudian pemerintah desa telah melakukan vaksinasi dengan capaian vaksinasi pertama sebanyak 70% dan vaksinasi kedua sebanyak 90% dari penduduk yang ada. Perekonomian masyarakat di Desa Tambusupa merupakan desa memiliki potensi multisektor, yaitu sebagai wilayah pertanian dalam arti luas, sektor jasa dan sektor industri rumah tangga. Sektor unggulan hasil produksi Desa Tambusupa mampu mendorong perkembangan ekonomi masyarakat berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, dan telah mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat Desa Tambusupa kurang lebih 6.163.678.000 rupiah setiap tahunnya. Di Desa Tambusupa terdapat pasar desa sebagai sarana untuk memasarkan hasil bumi dari masyarakat desa. Selain itu juga untuk menunjang ekonomi masyarakat dan pembangunan sektor jasa, pemerintah Desa Tambusupa telah melakukan pendirian BUMDes dan penyertaan modal di tahun 2021 sebesar 60 juta rupiah dengan jenis usaha simpan pinjam. Keamanan dan ketertiban. Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Tambusupa dalam kondisi baik, sehingga menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini dilandasi pada rasa persatuan dan kesatuan yang senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Tambusupa. Selain itu juga didukung oleh kelompok kekompakan dalam melaksanakan sistem keamanan swakarsa dengan melakukan perendahan yang teratur. Sampai dengan saat ini, tingkat perkembangan kriminal maupun gangguan Kamtibmas lainnya masih berada pada tahap yang dapat dikendalikan. Kondisi ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara masyarakat desa yang melakukan siskamling secara terus-menerus. Di Desa Tambusupa terdapat 4 unit poskamling dan 4 kelompok ronda sosial kemasyarakatan. Di Desa Tambusupa
budaya gotong royong masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga kerukunan antar umat beragama dapat terwujud. Di sisi lain, tingkat keimanan masyarakat terus diperbaiki, seperti diselenggarakannya pengajian oleh majelis taklim dan taman pengajian Al-Quran tiap minggu. Partisipasi masyarakat di Desa Tambosupa sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kerja bakti seminggu sekali di lingkungan rukun tetangga sebagai kesepakatan dari musyawarah desa, kemudian dipadukan dengan program lembaga pemberdayaan masyarakat di desa. Dalam pelaksanaan pengembangan partisipasi, selain itu perlu kami laporkan bahwa melaksanakan pembangunan di Desa Tambosupa juga didukung oleh partisipasi masyarakat melalui swadaya masyarakat, yakni tahun 2020 berjumlah 2.195.800.000.000 rupiah, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 3.744.550.000 rupiah. Yang diimplementasikan wujud pembangunan masjid, pembuatan pagar masyarakat, kerja bakti, pembangunan sanggar Karang Taruna, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Inovasi desa dalam rangka menjawab kebutuhan informasi di era globalisasi saat ini, maka diperlukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa antara lain, yang pertama, internet hotspot gratis. 2. Pelayanan kependudukan online. 3. Pemanfaatan biogas. Yang keempat, pelayanan persuratan secara elektronik. 5. Perpustakaan digital. Yang keenam, dokumen kegiatan di desa yang dapat terakses melalui website desa. Organisasi lembaga kemasyarakatan. Peran serta lembaga kemasyarakatan memegang peranan penting dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Tambosupa. Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Tambosupa dapat dilihat dari dukungan lembaga-lembaga yang lain, yakni yang pertama lembaga pemberdayaan masyarakat, yang kedua Karang Taruna, yang ketiga pemberdayaan kemasyarakatan kesejahteraan keluarga atau PKK, yang keempat lembaga-lembaga lain. Selain lembaga kemasyarakatan tersebut di atas, dapat lembaga kemasyarakatan lainnya yang selama ini aktif melaksanakan kegiatan di Desa Tambosupa dan keberadaannya telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan desa. Lembaga kemasyarakatan tersebut adalah organisasi BKMT, organisasi remaja masjid, organisasi PHBI, TPKI, kelompok tani terdiri dari 5 kelompok, sanggar seni, dan lembaga adat. Penutup, demikianlah laporan kami dalam rangka perlombaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2022 ini. Dan kami sadari pula bahwa terdapat banyak kekurangan kami dalam melaksanakan pemerintah, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat di Desa Tambosupa. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Tambosupa menyampaikan permohonan maaf segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Besar harapan kami, masyarakat dan pemerintah Desa Tambosupa, apabila ketua tim penilaian perlombaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan berkenan memberikan kepercayaan kepada kami
untuk mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara pada pengembangan desa di tingkat nasional. Dan pada kesempatan ini pula kami memohon kesediaan Ketua Tim Penilai Pengembangan Desa untuk memberi pembinaan secara teknis agar kami dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berhasil guna. Sebelum saya akhiri, saya akan menitipkan pantun kepada Ketua Tim. Laju-laju perahu melaju, berakhir di Surabaya. Bersatu padu bahu membahu, berani maju karena swadaya. Nah, satu lagi, buah mangga dari Sumatera, buah mengupah dari Sulawesi Tenggara. Berdoa saja seluruh warga, semoga tamu semua menuju ke istana. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tambu Sipang. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tambu Sipang pada kegiatan penilaian evaluasi perkembangan desa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Yang terhormat Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa bersama rombongan, yang kami hormati anggota Forkopimda Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Konawe Selatan, yang kami hormati asisten, staf ahli, dan OPD Lingkup Pemda Konawe Selatan, yang kami hormati camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Merang, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin serta undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bagian silaturahmi bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebagai pejuang tanpa batas ruang dan waktu, PKK adalah bagian mitra kerja pemerintah. Oleh karena itu, PKK perlu dukungan dari pemerintah dari pusat sampai di desa. Karena peran PKK sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan daerah, bangsa, dan negara. Upaya ini telah kami laksanakan untuk membantu pemerintah yang langsung berhadapan dengan lingkungan dan masyarakat. Sehingga pada hari ini, hasil kerja dan usaha para kader masyarakat Tambu Sipang telah membuktikan bahwa kerjasama PKK dan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kami siap dinilai dan dievaluasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK
Tamusupa, Kecamatan Moramo menyampaikan laporan kegiatan tim penggerak PKK Desa Tamusupa sebagai berikut. 1. Administrasi. Untuk kelancaran tertibnya kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan, maka kami melengkapi administrasi dengan 6 buku wajib serta buku-buku kegiatan Pokja 1, 2, 3, dan 4 serta buku-buku Dasawisma, dan telah dilengkapi papan data kegiatan Pokja dan data umum. Selanjutnya, kelengkapan data pada sekretariat kami. Telah kami cantumkan data umum yang mencantumkan jumlah penduduk 871 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 442 jiwa, perempuan 429 jiwa, serta terdiri dari jumlah kepala keluarga 241 orang, jumlah kepala rumah tangga 187 orang. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi PKK kami ditunjang oleh PKK RT sebanyak 8 kelompok serta anggota kader umum 20 orang dan kader khusus 37 orang serta 13 kelompok Dasawisma. Pokja 1. Kegiatan Pokja 1 yang meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong. Hal ini telah dicerminkan dalam kehidupan keagamaan yang meliputi membentuk kelompok pengajian 1 kelompok dan kelompok keagamaan 2 kelompok serta kelompok kerja bakti 13 kelompok. Di samping itu, warga masyarakat juga melakukan Jumat bersih. Pokja 2. Kegiatan Pokja 2 yang meliputi pendidikan dan keterampilan dan kehidupan berkooperasi. Terkait program Pokja 2 ini, di Desa Tamusupa telah dibentuk 1 kelompok pembinaan Bina Keluarga Balita atau BKB dengan jumlah anggota balita sebanyak 82 orang. Selanjutnya, di desa ini terdapat sekolah taman kanak-kanak 1 buah untuk menunjang ekonomi warga. Telah dibentuk UP2K PKK sebanyak 2 kelompok usaha, yakni usaha menjahit, usaha jahit menjahit, dan produksi minyak PCO. Pokja 3. Program kegiatan Pokja 3 yang meliputi sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga telah dibuktikan dengan 187 kepala rumah tangga telah memanfaatkan pekarangan dengan terbentuknya kebun Dasawisma sebanyak 13 buah, kebun dusun 4 buah, dan kebun kolektif 1 buah. Di samping itu, warga masyarakat telah sadar tentang manfaat hadirnya PKK, sehingga dari batas desa sampai ujung batas desa, dari ujung batas desa yang lain terlihat berbagai tanaman bunga maupun tanaman yang bisa menjadi pasar terdekat di rumah. Pokja 4 yang menjadi program inti Pokja 4 adalah kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Hal ini dibuktikan bahwa di Desa Tamusupa sadar betapa pentingnya kesehatan, sehingga di desa ini telah didirikan posyandu yang melayani penimbangan dan pemeriksaan kesehatan balita dan bayi setiap bulannya. Di samping itu, kesadaran masyarakat Tamusupa akan pentingnya program keluarga berencana, sehingga jumlah wanita usia subur atau WUS sebanyak 235 orang dan pasangan usia subur atau WUS sebanyak 151 orang dapat terlayani baik dan lancar. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah dan terima kasih atas kesalahannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk tata dan ketua tim penilai. Beli mangga di pasar buah, rasanya harum bau sekampung.
hadirin yang berbahagia, kita ke acara berikutnya. Tentunya ini sangat kita nantikan bersama, khususnya masyarakat Desa Tambusipa, yaitu acara sambutan Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sekaligus penjelasan teknis. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang sempat hadir. Yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang kami hormati, ini ada tim percepatan ya. Tim percepatan, nanti kami dijelaskan tim percepatan apa ini. Ya. Oh, pengawasan ya. Yang kami hormati Pak Camat, ya, Ibu Camat, yang kami banggakan yang punya gawe, Pak Desa, ya, Tambusipa, dengan Ibu, ya Ibu ya. Sudah peroleh beberapa ini Pak Desa? Peroleh pertama ya. Karena Pak Desa kami lihat ini seperti sudah 3 periode berpengalaman. Ya, yang kami banggakan rekan-rekan media yang sempat hadir, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan ini ada sempat hadir Bapak Ibu yang sini. Ini mohon teman-teman panitia tingkat partisipasinya, ya, panitia dari provinsi ini sampai dulu ibu-ibu ini mendengarkan kita punya, ya. Ini penilaian khusus kalau begini. Baik, Pak Asisten, Pak Bupati, Ibu Bupati, ya. Hari ini kami tanggal 5 sudah ke 5 ya, ke 5 kabupaten kota. Jadi yang pertama itu adalah Bau-Bau, jadi Kelurahan Elai. Jadi mungkin juga ini saya meminta izin kepada Pak Bupati, ya, atau Pak Asisten, kenapa tidak ditampilkan juga kelurahannya. Dan ini juga satu himbauan. Yang kedua, kami ke Konawe Kepulauan, ya. Di sana desa Matayui, Kecamatan Bowoli Timur. Yang ketiga, kita ke Buton Tengah, ya, Desa Lasoli, Mawasangka Timur, ya. Yang keempat, kami ke Kota Kendari kemarin. Tapi dari sekian kita melihat, ya, dari segi ini pertama penjemputan sangat luar biasa di Konawe Selatan. Ini serius saya ngomong bahwa bukan mentang-mentang saya orang Konawe Selatan, tapi ini fakta. Ya. Jadi dari awal sampai kami di sini kita tidak bisa berkata-kata. Jadi terima kasih Pak Desa, ya, dengan seluruh warga masyarakat yang sudah menampilkan, ya, yang terbaik.
Ini teman-teman dari panitia provinsi sudah ahlinya, sempat mengatakan ini goyang piala. Saya hanya memberikan motivasi. Buton Tengah hat-trick 3 kali juara. Jadi kalau sudah 3 kali juara itu apanya yang kurang? Tapi ternyata masih bisa ditindis. Ya, ini. Terima kasih Kepala PMD-nya, Pak Anas ya, dan teman-teman di lapangan, Pak Asisten. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan bahwa dari laporan Pak Desa, ya, tadi di lapangan, ya, nggak tahu siapa yang ajar, apakah Pak Babinsa, cukup patah-patah bagus, ya. Lantas masuk ke sini laporannya suaranya seperti suara orang dari Metro. Ya, Metro TV. Ya. Sampai saya katakan, saya bilang ini kayak apa ya? Dan menyampaikan seluruh potensi dan unggulan-unggulan, ya. Hanya mungkin ada koreksi sedikit, nggak apa-apa, tapi ini bukan kesalahan, hanya koreksi. Coba Pak Desa kamu buka di jumlah kakak. Jumlah kakak ini Pak Ahmad ini, orangnya Pak Anas. Mungkin hanya salah ketik. Tahun 2020 itu 240 kakak. Tahun 2021 240 kakak lagi. Atau tidak ada tambahan atau ada tambahan? Ya, ya, pasti ada tambahannya. Jadi saya katakan ini teman-teman, saya sampaikan ke sini supaya teman panitia tidak protes. Ya, ini real karena salah ketik ya teman-teman ya. Ya. Lantas kami mendengar daripada sambutan Pak Desa, laporannya luar biasa, ya, luar biasa. Kenapa tadi saya sempat menghitung tentang partisipasi masyarakat, ya. Teman-teman tim partisipasi masyarakatnya di sini itu tahun 2020 itu 2 miliar, 2,1 miliar. Antar 2021 naik 3,7 miliar. Ini kan dihitung dengan tenaga, ya, semua ya. Dihitung dengan tenaga apa semua. Ini bisa terhitung. Di tempat lain tidak dihitung. Ya, di tempat lain tidak dihitung. Memang ini Pak Anas cerdas ini, ya, dihitung. Lantas perputaran uang di sini 6 miliar, ya, 6 miliar. Jadi ini Ibu Bupati, Pak Asisten, ini lengkap sekali laporannya ya. Ada beberapa tempat kopiannya pun tidak ada, ya, tapi di sini kita dapat kopiannya, ya. Lanjut. Pak Desa, kita di sini 336 desa, 15 kelurahan, Pak Asisten. Saya di samping dengan tim sebagai penilai tidak akan menyalahkan, tapi memberikan pembinaan. Salah satunya yaitu 336 desa yang sudah online Prodeskernya, aplikasinya, ini adalah 288 desa, sisa 48 desa. Kita tepuk tangan dulu, kenapa? Karena baru di sini yang sudah mencapai 86% konsep, ya Pak Camat ya. Jadi kita apresiasi. Di tempat kabupaten lain itu rata-rata paling tinggi hanya 5-10%. Yang saya ini hanya kolakal. Ya, kita 86%. Nah, kelurahannya dari 15 kelurahan sudah 5 kelurahan yang menginput, jadi sekitar 33%. Jadi ini Pak Asisten, Pak Kepala PMD dan Pak ada Pak Bupati mungkin akan kita rekomendasikan. Kenapa? Karena bagaimana menghitung barometernya tentang desa maju konsep hebat. Kita berdoa ya,
kalau sampai 3 bulan ke depan, Pak Asisten ya, kita berharap dan saya berkomitmen dengan Pak PMD, kita kasih 100%. Ini penginputan. Nah, lantas kita mengupdate. Hari ini di input yang 80% masih status swadaya. Jadi swadaya, swakarya, dan swasembada. Kalau diupdate terus, yakin dan percaya bahwa akan nanti menuju barometer desa maju Kongsel hebat, yaitu bisa mencapai katakanlah sampai swakarya dan swasembada. Nah, kalau sampai 2024 katakanlah Bapak Bupati akhir, lantas siapa yang akan lanjutkan? Ini artinya kita putaran konsen siapa yang akan lanjutkan, terutama profil Prodeskel ini dan FDeskel. Karena ini tidak boleh berhenti. Pak Asisten kalau ini serapat di Kemendagri, salah satu untuk memberikan pagu kepada APBD kabupaten kota yaitu berdasarkan Prodeskel. Kita Indonesia bagian timur selalu mendapatkan pagu untuk kabupaten kota setiap tahun, begitu terus, tidak pernah naik. Kenapa? Prodeskelnya kita dihitung itu tidak update. Mojokerto di daerah-daerah Malang itu naik terus 2T, 3T karena update Prodeskel dan FDeskelnya. Sudah tidak ada lagi data-data yang manual. Saya tadi membuka website yang ya pada saya Go ID, Go Ponsel ya. Saya buka, alhamdulillah terbuka. Ya. Di tempat lain mereka bilang Go ID, Go ini. Kita buka, tidak ada Go-nya. Ya pada saya. Tes sebentar kepada saya. Ya. Karena ini luar biasa di datanya. Ya. Jadi ini sudah orang Kementerian Dalam Negeri oleh Dirjen Bina Pendes saya sudah kirim. Jadi mereka sudah lagi apa yang lagi terjadi ini terpantau, terutama Prodeskelnya. Jadi Prodeskelnya alhamdulillah aktif, ya. Pengalaman kita di kontak malamnya kita sampaikan tidak aktif, baru mau diaktifkan. Jam 2 malam baru aktif. Kalau di sini sudah mungkin 6 bulan lalu sudah aktif, ya. Tinggal FDeskelnya yang beberapa minggu lalu yang saya tekankan bahwa harus FDeskel. Jadi lengkap. Jadi Pak Asisten, Ibu Bupati, teman-teman dari OPD bantu Pak Bupati. Kenapa? Karena Prodeskel ini sangat menentukan. Ini bergengsi sekali untuk 542 kabupaten kota, bahwa ukuran daripada kabupaten kota itu ada di Prodeskel itu Permendagri 12/2007 dan Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Berikut ibu desa, istri betul bukan istri, ibu BKK kan? Karena pernah kita waktu di konser, kalau saya kita sebutkan kabupaten, kecamatan, kita pergi periksa, ternyata itu ibu desa yang dipinjam, diimpor. Asli. Tidak usah kita sebutkan, tidak inisial P kecamatannya. Kita kesal sudah menangis ibu desa. Dia bilang begini, makanya saya tidak mau jadi kepala desa bapakku, suamiku, karena artinya ada sesuatu tidak bisa dia laksanakan. Ibu bagus sekali, ibu tampil, pede sekali. Baru ini natural, asli, ya, asli sekali. Walaupun dibaca terpatah-patah, tapi seperti kayak kalau bapak di Metro TV, ini di Kompas. Luar biasa. Jadi menyampaikan program PKK. Nah, ada tekniknya itu neneknya ibu PKK itu, neneknya PKK itu Wakula.
Ada struktur PKK di sana ada. Ada. Ingat sebentar. Akan diabsen satu persatu. Ya, jangan sampai lalai. Tapi ini sudah bukan memang. Ya. Jadi ini katakan ibu 6 buku wajib ya, sekaligus dengan apa itu us ya, us itu apa itu? Wanita usia subur. Oh, ya. Us ya. Ini jumlah kakaknya, jumlah kakak tadi itu adalah 241 atau 40 ya. Kami ingin tahu dari bidang pemerintahan 240 itu berapa perempuan, jumlah kepala keluarga dan berapa laki-laki Pak Desa. Karena kami mau tahu kalau seandainya bisa terbaca yang kayak di konket itu 200 sekian kepala keluarga laki-laki, 100 sekian kepala keluarga perempuan. Pertanyaannya, banyak janda? Banyak janda di sini? Banyak? Banyak juga? Ini antusiasnya luar biasa ya. Jadi nanti kita lihat juga, jangan ibu PKK ini, ibu desa, ada bahasan ini saya tulis, siapa tahu juara 1, siapa tahu. Nanti ini kan doa, tapi masih siapa tahu. Ya. Tapi kalau Pak Desa bukan siapa tahu, tapi dia bilang harus juara 1. Ya. Jadi kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, tapi menurut saya, ya, menurut saya teman-teman tim penilai sampai bingung melihat kondisi yang ada. Saya tidak tahu, sebentar kita akan mendengarkan lagu PKK-nya, ya. Apakah lagu PKK-nya akan dapat 100 nilainya? Ya. Jadi kesimpulannya bahwa dari penerimaan sampai sekarang, terus kita lihat partisipasi masyarakat, lantas ini masih ada satu sedikit saya akan periksa tentang aparat desa, ya. Jadi Pak Desa, saya ingatkan mungkin teman-teman juga Pak Desa yang hadir, ini kendala bagi teman-teman yang ketika sudah terpilih kepala desa mau gonta-ganti aparat desa, Pak Camat. Jadi Pak Desa yang terpilih selalu koordinasi dan konsultasi dengan camat. Jangan coba-coba mengangkat atau memberhentikan aparatur desa. Di undang-undang desa yang perubahan sekarang lagi digodok oleh PPDI. Jadi PPDI itu Persatuan Perangkat Desa Indonesia, itu lagi menggodok masa jabatan aparat desa. Masa jabatan aparat desa sepertinya 6 tahun itu. Jadi ketika dia diangkat 6 tahun, ketika ada masa jabatan kepala desa diganti, terus ada dia baru 3 tahun, tidak bisa Pak Desa walaupun itu bukan tim sukses. Ya, karena ini yang kasih kartu tim sukses. Ya, jadi saya minta melalui kesempatan ini jangan kita main-main. Ya, selalu konsultasi dengan camat. Kalau mau ada pergantian, mau ada pemberhentian, ada aturannya kok. Ya, ada aturannya di Permendagri 83 ya, Pak Rusli ya, 83. Sehingga katakanlah settle seperti tadi ini, kita bisa membayangkan berarti aparat desanya kompak sekali, ya, membantu Pak Desa. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu semua, Pak Asisten. Jadi dari awal saya katakan sampai sekarang kita tidak ada mendapatkan kekurangan, tidak ada. Hanya memang untuk menjatuhkan yang hat-trick susah, tetapi namanya usaha, ya, namanya usaha. Insya Allah tadi ada pantun yang mengatakan mau sampai di tingkat nasional dan istana. Kita aminkan. Jadi ada 2 tingkatan, regional Indonesia Timur dan masuk ke istana. Bapak mau ke istana apa? Mau sekali. Mau sekali. Yang penting tetap setia.
Rexona setiap saat ya. Oke. Saya kira Pak Asisten, Ibu Bupati, Bapak Ibu semua, Pak Desa, terima kasih. Tidak ada lagi yang kami bisa sampaikan dan kami sudah koreksi banyak. Tetapi mau dikoreksi apa ada lagi karena lengkap sekali. Ya, tepuk tangan juga. Saya tidak bisa membalas pantunnya. Iya, nggak bisa berkata-kata. Jadi juara saya itu bukan juara yang diinginkan, tapi tujuan juara satu itu yang diinginkan. Iya, Pak Desa ya. Oke, baik, saya akan membacakan tim. Yang pertama ini Insinyur Haja Devi Yunari Asadi MSI. Ini ahlinya lembaga kelembagaan. Jadi BPD sebentar dicek kenapa BPD berapa kali setahun mengeluarkan peraturan, ya. Jangan sampai hanya BPD saja terima operasional tapi tidak ada inisiasi, tidak ada produk hukum, ya. Bapak Usman SHMH, mohon sediaan. Ini pakar daripada kawasan pembangunan desa. Jadi beliau kalau mau tanyakan kawasan desa wisata, beliau ahlinya. Selanjutnya Bapak Rahmat Khalid SEMSI. Ini spesialis BUMDes, ya. Ini BUMDes atau UMKM. Silakan ada BUMDesma, ya. Ingat yang kemarin simpan pinjam perempuan PNPM ada kan di sini? Ada. Akan diaudit itu, ya. Kita berdoa, saya sudah tidak ada masalah. Bapak Sunan Jaya Balaka SH. Nah, ini tim ahli dari Kesbangpol. Karena tadi kami mendengar katanya tidak ada permasalahan di desa. Jadi kalau ada permasalahan diselesaikan oleh adat, ya, apa semua itu mau dicek, ya. Bapak Muhammad Jasmin SH. Ini ahli pemerintahan desa, kewilayahan dan kemasyarakatan desa. Selanjutnya Bapak Heru Prastio SKM. Ini kakeknya Posyandu. Ya, Bapak Ibu semua akan diperiksa Posyandunya, ya. Selanjutnya Insinyur Haja Wagola Jawarde MSI. Ini neneknya PKK. Ya, ini jangan kau tipu-tipu, ini dia tahu. Selanjutnya tim pemerintahan dan kewilayahan Bapak Rusli RSIP MM. Selanjutnya Bapak Haryono Arsyad SSI. Selanjutnya Bapak Akeda Lutfi Rirmawan SE. Selanjutnya Ibu Armini Esos. Dikenal ini kira-kira dikenal? Adanya Pak Asisten. Hernawati Halid SE, ya. Bapak Aswan SE. Ini tim khusus pemerintahan desa. Saya kira demikian yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan rekomendasi kami bahwa kami minta Pak Asisten dan Pak PMD dan seluruh yang berkompeten, terutama Bapak Camat, kita 288 yang sudah online, maka masih ada sekitar 80 lebih yang belum online, dan kelurahan juga 10. Jadi supaya ini bisa oleh-oleh buat Pak Bupati Desa Maju konsep hebat, kita pertahankan dan kita apresiasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama suara emas dari tim paduan suara PKK Desa Tamusipa, di mana akan menyanyikan lagu Mars PKK Desaku. Kemudian dilanjutkan dengan medley lagu daerah
dengan judul Ku Ari Ikam Bonggu merupakan bahasa daerah Tolaki dan lagu berjudul Tanah Wolio. Kepada ibu-ibu tim penggerak PKK kami silakan. Ini kita harus menepis sedikit. Nah, saya mundur dulu, Adik.
Terima kasih kepada tim paduan suara PKK Desa Tamusupa yang tentunya kami berharap untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi kita sudah saksikan bersama beberapa sisi acara yang tentunya berlangsung dengan baik. Acara selanjutnya istirahat yang dilanjutkan dengan penilaian perlombaan desa dan kelurahan oleh tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Tamusupa tahun 2022. Dalam sesi istirahat ini Bapak Ibu, kami akan mempersembahkan talenta dari putri kami di Desa Tamusupa dijamin original, yang adalah pertunjukan sinar. Sebentar nanti Bapak Ibu akan ada pagelaran seni budaya, di mana area ini kami tempatkan di area pasar dan lapangan sepak bola. Ya, sekiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk mampir. Ya, kami panggil Ananda Irjana untuk maju ke depan tim penilai kita. Dan Sobat Pena, penilaian lomba desa Provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Tamusupa kali ini diwarnai dengan pertunjukan.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa komunitas anak muda yang ada di Desa Tamusupa. Ini menunjukkan bahwa Karang Taruna yang ada di desa ini sangat Jam lebih. dari berbagai bidang. Iya. Ya Bapak dan Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semua dan mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu di tingkat nasional. Amin. Belum dimulai toh? Ya, kami sampaikan kepada semua bidang yang telah dipercayakan untuk stay di tempatnya masing-masing. Berhubung proses penilaian perlombaan akan segera dilakukan. Dan Sobat Tena, detik-detik penilaian lomba desa yang akan dilakukan oleh tim penilai lomba desa Provinsi Sulawesi Tenggara. Nampak para muda-mudi, putra-putri dari Desa Tambusupa bersiap siaga di depan pintu untuk menyambut tim penilai. Di situ yang bisa beri foto. Bagus kalau ada itu. Satu, dua, tiga. PKK. Kita sudah kita semua. Nah, Gimana kan Lombok? Lombok gempa bumi, Lombok. Gempa bumi. Iya. Lombok. Ayam taliwang. bisa online kan semua Pak. Ini nih. Nanti ketemu kan ini sekdes yang hebat. Iya. Biasa satu sekdes tidak begini. Iya. Memang Coba bukakan saya bagaimana melihat itu Amin. Begini Pak, yang pertama kami sudah memiliki wifi desa. Ada wifi. Yang kedua kami sudah memiliki yang namanya website desa. Itu ada dua menu yang tampilkan. Desa asli itu Pak. Yang pertama untuk menu khusus admin website Pak ini. Yang kedua ada untuk menu yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat luas Pak.
Coba sekarang tampilkan menu yang mau dibaca oleh orang sini. Ini Pak, Mana? ada foto kegiatannya, ini per hari Pak. Yang kedua kami membuat profil desa, Coba ada tampil. visi-misi, Coba tampilkan. program kerja pencapaian. Ya, coba. Ini Pak, bisa dibuka satu-satu. Profil desa ini Pak. Sama-sama ahli IT semua ini. Kantor desa. Ada fotonya Pak. Oke. Bagus sekali. Ya, ini capil lagi sebentar. Pak, yang paling utama Pak saya ingin perkenalkan, Iya. kami memiliki inovasi baru dalam bentuk digital. Yang pertama perpustakaan digital Pak. Oke, satu. Yang pertama di sini untuk di website desa kami hanya menampilkan menu-menu buku-buku bacaan yang akan ditampilkan. Kalau untuk membaca buku Pak bisa jual secara digital tapi langsung ke perpus. Oke. Di sini kami Kalau hanya masyarakat yang membuka di sini bisa. bisa. Ya, Per kami- lembar per lembar bisa. itu baru Pak masih sebatas di perpustakaan Ya. Pak. Oh, di Di sini perpustakaan. kami hanya menampilkan Judul-judul. judul termasuk biografi singkatnya penulis dan lain sebagainya. Yang paling utama Pak, yang paling membantu masyarakat layanan persuratan online Pak. Itu yang Oke, paling utama. persuratan online. Iya. Ini Pak bisa diakses oleh masyarakat desa Tambun. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama ada langkah-langkahnya masyarakat harus masuk ke link. Ya, oke. Yang kedua harus ikut registrasi Pak. Ya. Harus mendaftari para Ya, pengguna. oke. Dan sebagainya. Setelah itu ada berbagai jenis surat yang ditampilkan di sini. Mohon maaf Pak masih dalam pengembangan tapi ini sudah cukup membantu. Yang paling banyak digunakan surat keterangan tidak mampu dan pindah domisili serta keterangan usaha sudah ada Pak. Ya. Sudah bisa Bisa coba? ditampilkan. Coba kasih contoh password lain. Kalau ini Pak, sebentar Pak saya jelaskan. Setelah diregistrasi baru login, kemudian baru kita masuk. Kita masuk. Isi dulu. Isi nanti. Oke. Sudah ada yang bermohon Pak. Ini sudah keterangan tidak mampu. Jadi masyarakat bermohon melalui aplikasi. melalui Pak. aplikasi. Iya. Terus apa yang akan jawab? Kemudian tidak lanjut Pak. Sama admin, Admin saya Pak. Bapak admin, Iya. bikin kader ya. Iya ya. Jadi adminnya menjawab, Menjawab. terus kasih format. Kalau formatnya Pak sudah ada. Sudah Oke. ada formatnya. Tinggal yang disahkan itu Pak. Kita kasih nomor pemberian, nomor surat. Iya, nomor surat. Kalau nomor suratnya sudah ada, kemudian kita konfirmasi, kita iakan, kita Baru setujui. pasangkan barcode. Ya barcode, langsung muncul barcode Pak. Bisa di-scan secara otomatis. Oke. Melalui HP. Bisa dicetak, bisa dicetak. Kalau tiba-tiba orang sakit, Iya Pak, bisa. bisa. Bilang di mana bisa datangkan ambulans atau mau diantar kemana? Iya, Bisa. iya, Menyampaikan ke admin. bisa. Nanti admin yang menyampaikan kepada puskesmas. Iya. Atau tidak link langsung puskesmas? Enggak. Enggak Pak, belum ada link. Belum. Yang pertama, yang utama Pak itu layanan persuratan. Oke teman-teman wartawan, kalau ada salah satu inilah terobosannya Tambu Supa, ya terobosan Tambu Supa yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Ya. Oke, thank you ya. Ya, Ya, makasih ya. Jadi kita jalan di perpustakaannya Pak. Kita Ya. lihat. Ya. Makasih ya. Yuk. Bisa kita jalan di perpustakaannya Pak. Boleh. Yo. Aduh. Langsung kita tangkap obat. Di tempat. Iya, pertama. Iya. Masih sedikit obat. Kita ke sana semua. Siap ya. Off dulu live. Capek.